Halo Taurus, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Shakira Vilneria. Apa kabar Taurus semuanya? Aku doakan ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Taurus selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk diri dengan kita kali ini yaitu dahsyatnya intuisimu akan mengungkapkan kebenaran. Oke, Taurus fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa ya resonate 100% untuk Taurus di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Taurus harus bijak dalam mengambil sebuah sikap. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke Taurus, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang terbaca untuk diri dengan kita kali ini Taurus. Oke, fokus. Untuk di kartu pertamanya sudah ada kartu The Moon. Ya, untuk di kartu keduanya di sini sudah ada Knight of Wands. Di kartu ketiganya ada Five of Swords, ada Knight of Cups, dan sudah ada Ace of Wands. Kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Pisces di sini. Ya, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio. Ya, itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Taurus semuanya. Oke, Taurus, langsung aja kita lihat di kartu pertamanya. Di sini sudah ada kartu The Moon, ya. Untuk di kartu pertama ini aku lebih ngelihatnya mungkin ya sebagian dari kamu nih akan merasakan suatu kebenaran batin yang luar biasa. Ya. Ternyata intuisi aku benar loh selama ini tentang dia. Ya, ternyata intuisi aku sudah mengarahkan aku untuk tidak terjebak dalam situasi atau kondisi yang tidak baik. Ya, untung saja ya aku nggak dibersamai dengan dia. Ya, karena sudah kelihatan nih energinya nggak baik. Untuk kamu mengabaikan rasanya, untuk kamu mengabaikan dia hadir di dalam kehidupan kamu. Kalau dulunya aku tidak mengikuti intuisi kamu, insting kamu, maka pasti akan terjadi sesuatu hal yang dahsyat di sini. Ya. Kamu akan menyesal, kamu akan bersedih, kamu akan terluka, kamu akan disakiti. Untung kamu dulunya cepat sadar agar tidak terlena, tidak terbuai rayuan-rayuan gombalnya. Untung intuisi kamu di sini yang selalu ngebimbing kamu, ngarahin kamu, yang memberikan satu tanda bahwa dia bukan orang yang terbaik, dia bukan orang yang tepat untuk kamu bersamai. Ya, kamu terhindar dari suatu bahaya. Kebenaran dari intuisi kamu benar-benar real nyatanya. Ya, kamu gak usah takut. Ya. Mungkin dia adalah sebagian dari orang-orang yang berenergi negatif mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang buruk kepada kamu. Untungnya di sini kamu terhindar dari itu semua. Tuhan masih sayang dan masih cinta sama kamu nih, nggak ingin membiarin kamu dibersamai dengan orang yang salah. Ya, kamu nggak usah takut jika memang nantinya akan hadir kembali seseorang yang baru, seseorang yang akan memberikan rasa kepada kamu. Ya, insting kamu pasti akan ngarahin kamu, gitu loh. Kamu tidak akan mudah tertipu daya, ya, oleh sesuatu hal di sini. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada Knight of Wands. Di kartu kedua ini aku lebih melihatnya adanya suatu ide-ide baru, ya kan, yang akan kamu lakukan, pemikiran-pemikiran baru. Ya, kamu ingin melakukan satu perjalanan. Ya, perjalanan di mana di sini kamu mencoba untuk mencari hal yang baik di dalam kehidupan kamu. Entah di sini kamu yang ingin mencari pekerjaan, ya, kamu ingin mencari sesuatu hal yang baru, ya kan, untuk hadir dan datang di dalam kehidupan kamu. Kamu ingin merubah arah hidup kamu nih, merubah arah tujuan hidup kamu. Yang tadinya kamu inginnya seperti ini loh, aku ingin seperti ini, tetapi setelah kamu jalanin sepertinya ini bukan tempatnya aku gitu.
Ya. Sepertinya aku udah salah ini. Aku harus merubah arah aku harus melakukan yang terbaik untuk diri aku harus menemukan ya, mana yang cocok untuk aku. Sebenarnya apa sih yang bisa membersamai aku? Gitu ya. Kamu merubah arah cerita hidup kamu merubah arah tujuan hidup kamu. Ya, lakukan selagi kamu bisa, selagi kamu mampu dan kamu memiliki cukup energi yang besar ya untuk menyokong kamu, untuk memberikan dukungan kepada kamu melakukan segala sesuatunya. Kamu harus antusias di sini, melakukan suatu perombakannya, ya, melakukan suatu perubahannya. Ya. Kamu harus bisa benar-benar berhati-hati. Kamu jangan abaikan intuisi kamu, karena intuisi kamu ini akan mengarahkan kamu kepada suatu kebenaran dan akan mengungkapkan suatu kebenaran. Ya. Ibaratnya seperti hidup. Ya, hidup adalah panggung sandiwara ya. Hidup bisa jadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi ya karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat kamu tetap bahagia, maka kamu harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan memang harus benar-benar dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan. Ya kan, bukan hanya diisi dengan duka yang berlarut-larut, bukan. Ya, kamu yang harus menciptakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kamu, gitu loh. Ya. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya ada Five of Swords. Ya. Terkadang tidak semua yang kita lakukan, tidak semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita tentukan. Ternyata ya, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan tidak kamu terima, tidak kamu dapatkan hasilnya. Gitu loh. Berarti kamu kalah di sini. Ya. Kamu kalah dan sepertinya kesabaran kamu sedang diuji. Kamu berada di situasi dan keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku sudah melakukan yang terbaik loh. Aku sudah melakukan perjuangan dengan kesungguhan aku. Aku benar-benar serius. Kenapa? Hasil yang aku terima, sesuatu yang aku dapatkan tidak sebanding dengan perjuangan aku, tidak sebanding dengan usaha dan kerja keras aku. Kenapa? Banyaklah ya kan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kamu, di kepala kamu. Berarti ada suatu kesalahan nih yang kamu lakukan. Coba di sini ikuti intuisi kamu. Ya, untuk mencari satu kesalahan yang sudah terjadi di saat kamu melakukan suatu perjuangan ini. Pasti intuisi kamu akan menunjukkan suatu kebenaran di sini dan akan membuat kamu kaget. Ya. Wow, ternyata ini loh letak kesalahan aku. Ternyata di sini loh kesalahannya. Entah di sini kamu tidak dibarengi dengan ibadah gitu loh. Entah di sini kamu terlalu mengikuti ego kamu mengabaikan intuisi kamu, rasa kamu, sehingga sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak kamu inginkan di sini terjadi, gitu ya. Harus benar-benar bersabar. Kamu bisa memulai kembali dari awal. Kamu bisa berusaha kembali, kamu bisa berjuang kembali di sini. Belum ada kata terlambat. Selagi masih ada peluang, kamu masih mampu dan bisa untuk melakukan suatu perjuangan, lakukan. Gitu loh. Dan kita lihat nih untuk di kartu keempatnya ada Knight of Cups. Ya, untuk di kartu ini aku melihatnya sepertinya kamu akan menjalani suatu hubungan baru, percintaan yang baru. Ya. Kamu harus lebih berhati-hati nih. Ya, karena kamu sudah pernah mengalami suatu kegagalan. Kamu pernah mengalami rasanya rasa sakit yang luar biasa, yang ditorehkan, yang diberikan oleh orang yang kamu percaya, orang yang kamu cintai dan orang yang sangat kamu sayangi. Ya, kamu terbuai oleh rayuan-rayuannya, janji-janji manisnya, yang ternyata semuanya tidak pernah kamu rasakan gitu loh. Maka dari itu, jika kamu ingin menjalani suatu hubungan baru dan percintaan baru, ya kamu harus ikuti intuisi kamu. Ya, karena intuisi kamu akan menunjukkan suatu kebenaran yang benar-benar real nyatanya. Ya. Jika kamu ingin mendapatkan hubungan yang dahsyat dengan seseorang yang benar-benar kamu rasa memiliki keterikatan, chemistry dengan seseorang yang baru ini, ya kamu akan merasakan itu semua.
Akan hadir seseorang yang menawarkan hati dan perasaannya, ya, dengan ketulusannya. Dia juga tidak akan banyak mengatakan janji-janji atau apa sih, seperti rayuan-rayuan dan segala macamnya. Enggak. Dia lebih ingin membuktikan, ya, dia lebih ingin seperti menunjukkan, ini loh aku, seperti ini loh aku nggak bisa mengubar banyak janji. Yang aku akan lakukan hanyalah pembuktian kepada kamu. Ini yang kamu nantikan, seseorang seperti ini yang kamu tunggu-tunggu kehadirannya di dalam kehidupan kamu, ya. Orangnya sangat antusias, orangnya sangat luar biasa, tetapi dia nggak bisa romantis, orangnya nggak romantis gitu loh. Kamu yang romantis, ya kamu yang harus memberikan keromantisan kepada seseorang, yang nggak ada salahnya. Baik kamu yang energi feminim ataupun yang maskulin, yang memberikan suatu keromantisan, yang ngajarin dia gitu loh, ya. Seperti ini loh romantis, seperti ini loh yang kamu suka, ya. Dia pasti akan memahami, dia pasti akan mengetahui bahwa kamu orangnya seperti ini, kamu orangnya suka dimanja, kamu orangnya suka diperhatiin, ya. Disarankan di sini kamu juga harus lebih optimis dan juga jangan ada lagi keraguan, ya, dalam kamu menjalani suatu hubungan dengan seseorang ini. Kamu harus yakin bahwa yang saat ini sedang membersamai kamu adalah orang yang baik dan orang yang terbaik untuk kamu. Untuk yang mencari yang sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia ini, ya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Ace of Wands. Dahsyat intuisimu akan mengungkapkan kebenaran. Ya, di sini aku lebih ngelihatnya, ya, kamu terinspirasi untuk membangun atau membuka suatu usaha yang baru, ya. Tetapi kamu jangan terlalu memaksakan suatu kehendak kamu, ya. Kamu harus bisa bersabar, kamu harus bisa bersyukur dengan apa yang sudah saat ini kamu bersamai. Jangan terlalu mengikuti ego kamu, jangan terlalu mengikuti sesuatu hal yang apa sih di luar batas kemampuan kamu gitu loh, ya. Kamu yang memiliki seperti kemampuan, ya, kamu yang memiliki banyak hal yang luar biasa di dalam diri kamu, ya, kamu harus bisa, ya, memanfaatkan kemampuan kamu untuk kesempatan baru yang akan hadir, yang akan datang. Yang kamunya dulunya mungkin sempat gagal, ya, tidak berhasil, dan kamu bersemangat kembali nih, kamu membara lagi nih, ya, hati kamu, ya kan, untuk melakukan suatu perjuangan. Maka dari itu harus lebih fokus dan lebih berhati-hati, ikuti intuisi kamu. Karena intuisi kamu nih yang akan mengarahkan kamu. Akan ada suatu kebenaran yang akan terungkap di sini. Yang dulunya kamu sempat pernah mengalami keterpurukan karena kamu terlalu percaya kepada seseorang, dan di sini kamu jangan mudah lagi nih untuk percaya kepada seseorang, ya. Jangan menaruh kepercayaan pada seseorang itu 100%. Karena kebenaran yang akan terungkap itu akan sangat menyakitkan kamu, akan membuat kamu kaget, ya, dan akan membawa satu kabar yang sangat dahsyat gitu loh, ya. Kamu yang akan melakukan suatu pekerjaan baru, ya, mungkin baru mendapatkan suatu pekerjaan yang baru di sini, ya, kamu harus bersemangat, ya, harus terus bersemangat, harus terus berjuang, jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh dalam melakukan perjuangan itu, karena di luar sana mungkin masih banyak orang yang belum seberuntung kamu gitu loh. Oke, kita lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum membaca energi kamu, jangan dipaksakan, ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Oke, di kartu pertama sudah ada have fun in your dreams. Di kartu keduanya di sini sudah ada a time for healing, dan di kartu terakhirnya di sini sudah ada adjustment are required. Kita lihat nih apa yang terbaca untuk di ketiga kartu oracle cards ini. Di kartu pertamanya, ya, dahsyatnya intuisimu akan mengungkapkan sebuah kebenaran, ya. Di sini percayalah pada mimpi kamu, percayalah kepada diri kamu, dan jangan terlalu percaya kepada orang-orang di sekeliling kamu, ya, karena yang baik belum tentu baik, yang buruk juga belum tentu buruk, ya. Kamu harus belajar dari apa yang sudah kamu rasakan. Kamu pernah dikecewakan, kamu pernah diabaikan, ya. Kamu pernah mengabaikan intuisi kamu loh. Intuisi kamu pernah berkata bahwa seseorang itu tidak baik untuk kamu,
bahwa orang itu harus kamu jauhin, tetapi kamu abaikan itu semua sehingga kebenaran itu terungkap. Orang ini adalah orang yang toksik, orang ini adalah orang yang gak baik gitu loh. Ya, jadi kamu harus mengikuti saat ini intuisi kamu, insting kamu. Karena jika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang dahsyat di dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa mengarahkan diri kamu sendiri. Gitu loh. Ya. Kamu segera ya mempercayai diri kamu sendiri. Kamu akan tahu caranya hidup seperti apa hidup itu yang sebenarnya. Ya kan? Jika kamu bersedia untuk mempercayai insting kamu, intuisi kamu, ya terutama jika kamu tidak dapat menemukan jawabannya di tempat lain, kamu bisa menemukan jawabannya dari diri kamu sendiri gitu. Ya. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya, di sini sudah ada a time for healing, ya. Mungkin sudah saatnya untuk kamu menyembuhkan luka hati kamu. Sudah saatnya kamu melakukan suatu perjalanan agar kamu bisa lepas dari sesuatu hal yang membuat kamu sedih, agar kamu bisa lepas dari sesuatu hal yang sudah membuat kamu kecewa. Kamu harus pergi ke suatu tempat di mana kamu di sini merasa tenang, damai, dan kamu berusaha untuk ikhlas dan sabar dengan apapun yang kamu rasakan saat ini, dengan apapun yang saat ini sedang membersamai kamu. Ya, terkadang tidak semua keinginan dan harapan kita bisa terrealisasikan di sini. Ya kan, sudah saatnya kamu menyembuhkan luka hati kamu, menyembuhkan diri kamu. Ya, pergi suatu tempat di mana kamu bisa happy, bisa bahagia. Ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya. Ya, untuk di kartu terakhir ini aku ngelihatnya ya untuk sebagian kamu nih Taurus, memang diperlukan suatu penyesuaian diri, ya kan? Penyesuaian diri dari lingkungan yang baru, ya kan, mungkin kamu baru ditempatkan di tempat pekerjaan baru, kamu ditempatkan di satu divisi baru, ya kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu. Dan kamu juga nggak boleh percaya 100% kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu, ya. Karena ya dalam dunia pekerjaan, ya, orang yang berpura-pura baik itu banyak gitu loh. Orang yang bersifat ular itu banyak akan kamu temukan di sini. Di depan baik, ternyata di belakang ya seperti merencanakan sesuatu hal yang membuat kamu di sini terpuruk dan ingin mendepak kamu dari pekerjaan ini atau dari posisi kamu ini gitu loh. Ya, kamu harus bisa merangkul aspek-aspek yang baiknya, hal-hal baiknya. Kamu harus lebih waspada, lebih berhati-hati. Ya, jangan mudah percaya kepada energi baru yang hadir, yang datang, sok akrab, sok dekat gitu, harus berhati-hati di sini. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga resonate. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Sakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton videoku hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye-bye.